Halo hai adik-adik semua. Selamat datang di media Motherfi. Nah, pada media ini, di video penjelasan ini kita akan belajar mengenai keliling dan luas dari bangun datar. Nah, bangun datar yang kita pilih itu ada 3. Yang pertama itu ada bangun datar persegi yang ditandai dengan warna kuning. Dan yang kedua ada bangun datar persegi panjang yang ditandai dengan warna hijau. Dan yang terakhir ada bangun datar segitiga yang ditandai dengan warna merah. Materi keliling dan luas ini untuk anak kelas 4 sekolah dasar, tema 7 dan bab 6. Silahkan disimak videonya. Baiklah, sebelum kita masuk pada konsep dan juga rumus dari keliling dan luas bangun datar, apakah adik-adik tahu apa keliling dan luas bangun datar itu? Nah, pasti masih bingung kan? Kalau masih bingung, mari kita simak video pembahasan kali ini mengenai konsep dan juga rumus keliling dan luas bangun datar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai konsep keliling terlebih dahulu ya. Setelah itu baru luas. Oke, di sini ada satu lapangan ya, lapangan bola dan juga seorang pelari. Apakah di sini adik-adik pernah melihat orang mengintari lapangan atau memutari lapangan? Nah, adik-adik harus tahu ya bahwa pelari akan berlari dari titik start memutari tepi lapangan sampai kembali ke titik start. Inilah yang disebut dengan keliling lapangan ya, di mana jarak yang ditempuh oleh seorang pelari di suatu lapangan itu sebanyak 1 kali. Nah, kalau misalnya lapangan ini memiliki panjang 100 meter dan lebarnya ada 50 meter, maka jarak yang ditempuh oleh pelari adalah 100 meter ditambah 50 meter ditambah 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 300 meter. Maka keliling lapangan tersebut adalah 300 meter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keliling bangun datar adalah jarak yang ditempuh untuk mengelilingi bangun datar. Nah, adik-adik, kita sekarang akan masuk mengenai konsep dari luas bangun datar. Nah, di sini nanti ada satu contoh luas sebuah teras rumah Pak Joni yang berbentuk sebuah persegi. Nah, di sini Pak Joni ingin mengkeramik teras tersebut dengan keramik yang telah dia beli. Kira-kira berapa banyak ya keramik yang dibutuhkan oleh Pak Joni untuk menutupi seluruh bagian teras rumahnya? Oke, selanjutnya mari kita hitung berapa banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah keramik untuk menutupi teras rumah Pak Joni. Nah, banyak keramik untuk menutupi teras adalah 9 buah. Banyaknya keramik sama dengan luas daerah teras. Nah, di sini luas teras sama dengan 9 satuan keramik. Maka dapat disimpulkan bahwa luas bangun datar adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi rapat daerah tersebut ya. Nah, jadi ini berapa luasnya? Ini ada 9 ya. Nah, itu tadi mengenai konsep dari luas bangun datar. Sebenarnya adik-adik ada cara lain, tapi nanti kita akan bahas di persegi dan juga persegi panjang. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus dan juga luas dari bangun datar. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu membahas mengenai persegi dulu ya. Setelah itu baru persegi panjang dan yang terakhir baru segitiga. Dan pada bangun datar persegi, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukannya loh. Selain di rumah ataupun di sekolah, ternyata di objek wisata seperti Benteng Kota Besar, Montpera, dan Taman Skanak Labidaro ada bentuk bangun datarnya. Nah, yang contoh pertama nanti ada foto yang muncul, itu merupakan bentuk bangun datar yang terdapat di BKD.
Yang kedua, itu bentuk bangun datar pada motif lantai di Taman Skanat Lamidaro. Sedangkan yang ketiga, itu motif lantai yang ada di Montpera. Nah, di sini ada pilihan keliling dan luas. Kita akan membahas mengenai keliling bangun datar terlebih dahulu. Nah, keliling persegi. Perhatikan gambar bangun datar persegi yang ada pada area BKB. Nah, ini merupakan bangun datar persegi ya, yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sehingga rumus yang digunakan untuk mencari keliling persegi adalah keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau keliling sama dengan 4 dikali sisi. K itu adalah keliling, S itu adalah sisi. Sekarang, tahukah kalian, misalnya pada bangun datar persegi keliling sudah diketahui, maka untuk menentukan panjang sisi persegi menggunakan rumus sisi sama dengan keliling dibagi 4. 4 itu mengisyaratkan 4 sisi yang sama panjang. Sekarang kita masuk contoh soal pertama. Nah, pada bangun datar tersebut sudah diketahui bahwa sisinya memiliki panjang 38 cm. Tentukan keliling persegi pada gambar bangunan yang terletak di area objek wisata Benteng Kuto Besar. Di sini sudah diketahui ya adik-adik bahwa sisinya itu memiliki panjang 38 cm. Jadi langkah pertama itu diketahui sisi sama dengan 38 cm. Ditanya keliling, jawabannya itu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, sehingga 38 cm ditambah 38 cm ditambah 38 cm ditambah 38 cm sama dengan 152 cm. Sehingga keliling bangun datar tersebut adalah 152 cm. Sekarang kita akan masuk contoh soal yang kedua, yaitu diketahui keliling bangun datar persegi pada lantai bermotif batuan hijau pada objek wisata Montpera adalah 160 cm. Tentukan panjang sisi pada lantai tersebut. Nah, di sini kelilingnya sudah diketahui ya, 160 cm. Yang ditanya adalah panjang sisinya. Jawab. Rumusnya adalah sisi sama dengan keliling dibagi 4, sehingga 160 cm dibagi 4 hasilnya adalah 40 cm. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah sekali kan bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan rumus keliling persegi. Setelah ini kita akan masuk ke rumus luas dari bangun datar persegi. Silakan disimak terus ya adik-adik. Luas persegi. Nah, coba adik-adik lihat bangun datar persegi tersebut ya, di mana dalam bangun datar persegi itu terdapat satuan persegi yang berjumlah 25 satuan persegi. Bisa dilihat ya adik-adik, angka-angkanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 25. Nah, di sini ini sama seperti yang konsep awal tadi ya, itu menghitung banyaknya petak yang ada di dalam perseginya. Tetapi ada cara yang lain, yaitu dengan menjumlahkan ke bawah dan ke samping. Nanti setelahnya baru dikali hasilnya. Nah, jika dijumlahkan ke bawah, kita bisa hitung kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kalau kita jumlahkan ke samping, itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Nah, di sini penjelasan sudah ada ya. Luas persegi sama dengan banyak persegi satuan. Banyak petak satuannya adalah 25 persegi satuan. Banyak sisi adalah 5 persegi satuan. Sehingga luas sama dengan 5 persegi satuan dikali 5 persegi satuan sama dengan 25 persegi satuan. Nah, dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa rumus yang digunakan dalam mencari luas persegi adalah luas sama dengan sisi dikali sisi. L itu adalah luas, S itu adalah sisi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut ya adik-adik. Nah, pada gambar berikut itu merupakan gambar dari bangun datar persegi yang di dalamnya terdapat 9 persegi satuan atau persegi kecil ya. Persegi kecilnya terdapat 9. Nah, adik-adik, jika
satuan kecil persegi itu nilainya 10 cm, coba tentukan luas persegi pada gambar lantai berwarna kuning yang berada di objek wisata Taman Sekanak Lambidaro. Kita coba klik penyelesaiannya ya. Nah, di sini gambarnya ya, karena setiap persegi satuan nilainya adalah 10 cm sehingga dapat dinyatakan dalam gambar berikut. Nah, adik-adik, di sini kan ada tulisan 10, 20 sampai 90. Kenapa ada angka 10 sampai 90 ya? Nah, karena satu kotak kecil itu nilainya 10, jika berpindah ke kotak lain itu berarti nilainya 20, tinggal ditambah 10 saja sampai hasilnya adalah 90. Karena nilai satu kotaknya ada 10. Kemudian 30 dan 30 itu dapat dari mana? 30 dan 30 itu merupakan 1, 2, 3. Nah, 3 ini diperumpamakan 3 dikali 10 sama dengan 30. Karena di sini ada 3 petak, terus satu petak nilainya 10, berarti 3 dikali 10 sama dengan 30 cm. Ditanya luas. Nah, luasnya itu kita masukkan rumus yang tadi ya. Jadi luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 30 dikali 30 cm sama dengan hasilnya adalah 900 cm kuadrat. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah kan cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan luas persegi? Dan yang tadi kita juga sudah membahas mengenai keliling persegi. Sekarang kita akan masuk ke bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Sekarang kita akan masuk ke menu pilihan terlebih dahulu ya. Nah, pada menu pilihan ini kita akan memilih yang warna hijau, itu bangun datar persegi panjang. Nah, bangun datar persegi panjang juga terdapat di objek wisata BKB, Monpera, dan Taman Sekanak Lambidaro loh. Ternyata bukan hanya persegi saja, tetapi juga ada persegi panjangnya. Nah, foto-foto ini membuktikan bahwa terdapat bangun datar di 3 objek wisata tersebut, ya. Nah, di sini ada pilihan keliling dan luasnya. Kita akan membahas mengenai keliling terlebih dahulu. Keliling persegi panjang. Nah, di sini ada gambar motif lantai di area BKB ya. Nah, di sini ada bangun datarnya. Nah, di sini aku juga telah menyediakan gambar bangun datar. Nah, panjang itu merupakan bagian dari persegi panjang yang memiliki ukuran yang panjang ya, yang sangat panjang, yaitu atas dan bawah yang saling berhadapan. Sedangkan lebar itu yang ukurannya itu sedikit lebih kecil ya, yang berhadapan kanan dan kiri, itu disebut dengan lebar. Sehingga rumus yang digunakan dalam mencari keliling persegi panjang itu adalah keliling sama dengan 2 dikali buka kurung P ditambah L tutup kurung, atau keliling ditambah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. P itu adalah panjang, L kecil itu adalah lebar. Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, pada contoh soal ini merupakan gambar yang tadi ya. Nah, diketahui berdasarkan hasil pengukuran itu memiliki lebar 60 cm dan panjangnya itu 120 cm. Pertanyaannya adalah hitunglah keliling bangun datar pada gambar tersebut. Nah, di sini kita akan nulis dulu. Diketahuinya panjangnya ada 120 cm, lebarnya 60 cm. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar tutup kurung ya, 2 dikali buka kurung 120 cm ditambah 60 cm tutup kurung. Di sini kita akan mengoperasikan penjumlahan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi 120 ditambah 60 adalah 180. Kemudian 2 dikali 180 cm itu hasilnya adalah 360 cm. Sehingga didapat keliling dari bangun datar tersebut adalah 360 cm. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah sekali kan cara menyelesaikan soalnya? Nah, sekarang kita akan masuk ke luas dari persegi panjang. Di sini sudah ada gambarnya ya. Luas persegi panjang sama dengan banyak petak. Banyak petak satuan adalah 12 petak ya, ada 12. Terus untuk panjangnya nih kita hitung ada 4 petak. Dan untuk lebarnya itu ada 3 petak. Sehingga luas sama dengan 4 petak dikali 3 petak sama dengan 12 petak. Dari hal di atas dapat dinyatakan rumus yang digunakan dalam mencari luas persegi panjang itu adalah
luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, di sini ketika luas sudah diketahui tetapi panjang atau lebarnya belum diketahui, misalnya nih, lebarnya sudah diketahui tapi panjangnya belum diketahui dan luasnya sudah diketahui, maka rumusnya untuk mencari panjang adalah panjang sama dengan luas dibagi lebar. Sedangkan kalau lebarnya yang belum diketahui, itu rumusnya adalah lebar sama dengan luas dibagi panjang. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke contoh-contohnya ya. Nah, di sini ada soal cerita. Pada hari Minggu, ayah mengajak Rani ke Montpera untuk mempelajari luas bangun datar persegi panjang. Rani diminta oleh Ara mengukur sebuah lantai berwarna hitam berbentuk persegi panjang yang ada di area Montpera dan mendapatkan hasil bahwa lantai tersebut memiliki panjang 60 cm dan lebar 20 cm. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Rani, hitunglah luas persegi panjang pada lantai tersebut. Nah, di sini kita klik penyelesaian. Ini perumpamaan gambar persegi panjangnya ya. Di sini memiliki lebarnya 20 cm, kemudian diketahui panjangnya ada 60 cm. Ditanya luas. Jawab, luas sama dengan panjang dikali lebar, sehingga 60 cm dikali 20 cm sama dengan 120 cm kuadrat. Nah, di sini kita akan lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, pada contoh soal ini, luas sudah diketahui ya, yaitu 200 cm kuadrat. Kemudian, ini lebar ya, lebarnya adalah 10 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya, tentukan panjang bangun datar gambar tersebut. Yang ditanya adalah panjangnya ya. Sekarang, kita akan tulis dulu diketahuinya adalah luasnya 200 cm kuadrat, lebarnya adalah 10 cm. Panjang sama dengan luas dibagi lebar. 200 cm kuadrat dibagi 10 cm hasilnya adalah 20 cm. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini berkaitan dengan luasnya sudah diketahui, panjangnya sudah diketahui, namun lebarnya belum diketahui. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Diketahui bahwa bangun datar pada gambar tersebut memiliki luas 360 derajat cm kuadrat dan panjangnya 40 cm. Tentukan besar lebar bangun datar tersebut. Nah, diketahui lebarnya itu 320 cm kuadrat, panjangnya 40 cm. Sehingga lebar sama dengan luas dibagi panjang. 320 cm kuadrat dibagi 40 cm hasilnya adalah 8 cm. Nah, mudah sekali kan adik-adik menyelesaikan soal yang berkaitan dengan luas dan juga keliling persegi panjang. Sekarang kita akan masuk ke bangun datar yang terakhir, yaitu bangun datar segitiga. Pada bangun datar segitiga, selain persegi dan persegi panjang, ternyata segitiga juga terdapat di objek wisata BKB, Montpera, dan Taman Skandak Lambidaro. Dan foto-foto ini membuktikan bahwa bangun datar segitiga ternyata ada di objek wisata loh. Sehingga ketika adik-adik nanti bermain ke objek wisata tersebut, adik-adik bisa sambil belajar. Di sini kita akan bahas mengenai keliling terlebih dahulu ya. Keliling dari segitiga. Akan tetapi di sini adik-adik harus tahu bahwa segitiga dibagi menjadi 3 berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan yang terakhir ada segitiga sembarang. Sekarang kita masuk ke keliling ya. Adik-adik, pada keliling segitiga, nah adik-adik lihat gambar terlebih dahulu ya. Nah, gambar itu merupakan segitiga sama kaki berdasarkan hasil pengukuran. Dan gambar yang berwarna kuning itu ada perumpamaannya biar lebih jelas. Nah, segitiga sama kaki ini ada sisi A, B, dan C. Sisi A itu merupakan sisi pertama, B itu sisi kedua, sedangkan C itu adalah sisi ketiga. Nah, pada segitiga sama kaki itu sisi A dan B itu sama. Jadi kalau misalnya A-nya itu 5, otomatis B-nya itu juga akan 5, sedangkan C-nya itu akan tetap 6. Itu kalau segitiga sama kaki. Kalau misalnya segitiga sama sisi ya, kalau A-nya 5 maka B dan C juga 5, seperti itu. Sehingga rumus yang digunakan untuk mencari keliling segitiga adalah keliling sama dengan A tambah B tambah C, atau
sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C, sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke contoh soalnya. Nah, pada contoh soal ini merupakan gambar yang tadi ya. Nah, gambar tadi di sini aku sudah coret. Ini ada sisi A, B, dan C. Nah, sisi B-nya itu 50, sisi C-nya itu adalah 60 ya. Di sini hitunglah keliling dari segitiga sama kaki pada gambar tersebut. Segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu A dan B. Sehingga kita langsung masukkan ke rumusnya saja ya. Nah, di sini rumusnya adalah keliling sama dengan A tambah B tambah C. A-nya itu adalah 50, B-nya itu 50, dan C-nya itu adalah 60 cm. Sehingga didapat hasilnya adalah 160 cm. Nah, bagaimana? Mudah kan? Cuma ditambah-tambah saja adik-adik. Sekarang kita masuk ke luas segitiga ya. Nah, luas segitiga itu konsepnya adalah itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus dari luas persegi panjang. Nah, adik-adik pasti ingat kan apa itu rumus luas persegi panjang? Nah, di sini aku akan coret-coret ya. Luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Betul sekali adik-adik, panjang dikali lebar. Nah, di sini aku juga sudah menyiapkan gambar ya, itu gambar persegi panjang yang berada di Taman Sekanak Lambidaro. Ini aku sebut persegi panjang ABCD karena luas segitiga itu sama ditentukan dengan setengah luas dari persegi panjang, maka di sini aku ambil setengahnya ya, sehingga segitiganya akan berbentuk menjadi segitiga ABCD. AB itu disebut dengan tinggi, sedangkan BC-nya itu disebut dengan alas. Sehingga dapat dikatakan dengan konsep seperti ini ya, luas ABC sama dengan setengah dikali luas ABCD, sama dengan setengah dikali panjang kali lebar ya. Rumus dari persegi panjang, kemudian setengah dikali BC dikali AB, sehingga didapat setengah kali alas kali tinggi. Sehingga kesimpulan rumus yang digunakan dalam mencari luas segitiga adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya nih dalam luas segitiga itu luasnya sudah diketahui, akan tetapi salah satu antara tinggi atau alasnya belum diketahui. Nah, untuk mencari salah satu rumus panjang, alas, ataupun tinggi itu menggunakan rumus seperti ini ya. Nah, kalau misalnya alasnya yang belum diketahui, maka rumusnya alas sama dengan 2 dikali lebar dibagi tinggi. Akan tetapi jika tingginya yang belum diketahui, maka rumusnya adalah tinggi sama dengan 2 dikali lebar dibagi alas. Nah, itulah adik-adik rumus-rumus, dan rumus-rumus itu harus adik-adik ingat ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Yang pertama itu, diketahui sebuah segitiga sama kaki di area Montpera memiliki tinggi 53 cm dan alas 34 cm. Berapa luas segitiga tersebut? Nah, yang berwarna kuning ini ada perumpamaan segitiganya ya. Diketahui tingginya 53 cm, A-nya 34 cm, ditanya luas. Kita langsung masuk ke rumus ya. Luas sama dengan setengah kali alas dikali tinggi. Setengah dikali 34 cm dikali 53 cm. 34 dikali 53 itu hasilnya 1802 cm kuadrat. Kemudian 1802 cm kuadrat dibagi 2 itu hasilnya adalah 901 cm kuadrat. Sehingga didapat luas segitiga tersebut adalah 901 cm kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini contoh soal yang dimana luasnya sudah diketahui, alasnya sudah diketahui, namun tingginya juga belum diketahui. Maka kita akan mencari berapa tinggi dari segitiga tersebut. Nah, di sini adik-adik perhatikan gambar berikut ya. Ini merupakan gambar segitiga sembarang. Luasnya 525 cm kuadrat, sedangkan alasnya itu ada 35 cm. Yang ditanya adalah tentukan berapa tinggi dari segitiga tersebut.
penyelesaiannya diketahui, luasnya sudah diketahui ya, 525 cm kuadrat, alasnya 35 cm. Kita langsung masukkan ke rumus ya. Tinggi sama dengan 2 dikali luas dibagi alas, 2 dikali 525 cm kuadrat dibagi 35 cm. Hasilnya adalah 1050 cm kuadrat dibagi 35 cm, hasilnya adalah 30 cm. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah sekali kan menyelesaikan soal ini? Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir ya. Kita akan mencari alasnya. Di sini aku menggunakan soal yang sama, akan tetapi di sini tingginya aku tulis 30 cm, sedangkan alasnya itu belum diketahui. Nanti kita akan coba menyelesaikan apakah alasnya ini hasilnya 35 atau tidak, gitu ya. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan gambar berikut. Di sini seperti soal yang tadi ya, diketahui luasnya 525 cm kuadrat, tingginya itu 30 cm. Ditanya alas. Alas sama dengan 2 dikali luas dibagi tinggi. 2 dikali 525 cm kuadrat dibagi 30 cm. Nah, di sini 2-nya dikali 525 itu hasilnya adalah 1050 cm kuadrat, terus dibagi 30 itu hasilnya adalah 35. Sehingga jawabannya itu adalah benar ya. Benar, alasnya itu adalah 35 cm. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah sekali kan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan keliling dan luas, bangun datar, persegi panjang, persegi, dan juga segitiga. Kunci kesuksesan agar adik-adik dapat menyelesaikan soal dengan baik yaitu adik-adik harus paham konsep, paham operasi hitung, dan juga sebisa mungkin hafal dengan rumusnya. Nah, adik-adik, pada materi di dalam video ini aku mengambil dari 2 buah buku ini ya. Hanya saja konteksnya aku ganti menggunakan objek wisata yang ada di kota Palembang. Oke adik-adik, thanks for today dan tetap semangat belajar. Jangan lupa ya, habis menonton video ini adik-adik harus menyelesaikan soal evaluasi yang ada pada menu evaluasi yang ada di aplikasi media pembelajar Padarvi. Bye bye, good luck.